Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Mufli dan saya pada hari ini akan mempresentasikan tentang manusia purba. Meganthropus. Dikutip dari Manusia Purba di Indonesia 2019, Meganthropus pertama ditemukan oleh peneliti kelahiran Jerman Belanda, Gustav Heinrich Ralph von Koningswald di Sangiran pada 1941. Fosil itu dinamai mega karena ukurannya besar, paling besar dibanding fosil-fosil yang ditemukan sebelumnya. Dan ini gambar dari fosil tersebut. Meganthropus temuan von Koningswald berasal dari masa Paleozoik awal. Meganthropus atau kerap disebut manusia Sangiran adalah manusia purba tertua yang ditemukan di Indonesia. Rahang dan giginya besar, kira-kira hampir sama ukurannya dengan rahang gorila. Kemudian pada 1952, peneliti Mars juga menemukan fosil rahang bawah Meganthropus di Sangiran dari Pleistocene Tengah. Berdasarkan umuran lapisan tanah, tempat penemuan diperkirakan fosil ditemukan di umur 1-2 juta tahun. Meganthropus diperkirakan hidup dengan mengumpulkan makanan utamanya tumbuhan-tumbuhan sebab mereka belum mengenal api. Berikut ciri-ciri Meganthropus: perbedaan tegap dengan tonjolan tajam di belakang kepala, bertulang pipi tebal dengan tonjolan kening yang mencolok, tidak berdagu, otot kunyah, gigi rahang besar dan kuat. Dalam genus manusia, spesies ini dinamai Meganthropus paleojavanicus, yang berarti manusia besar tertua yang berasal dari Jawa, namun banyak juga ahli yang kemudian mengklasifikasinya sebagai Homo erectus paleojavanicus. Pithecanthropus. Fosil pertama Pithecanthropus ditemukan oleh Tejo Krohandojo atau Andojo yang bekerja di bawah von Koningswald. Andojo menemukan fosil tengkorak anak-anak di Kepong Klagen sebelah utara Mojokerto, Jawa Timur. Andojo awalnya mengira tengkorak itu milik orang hutan, sehingga dinamai Pithecanthropus atau manusia kera. Namun, von Koningswald mengenali fosil itu sebagai tengkorak manusia purba. Fosil tersebut berasal dari Pointless awal dan dinamai Pithecanthropus mojokertensis. Jadi sini adalah Pithecanthropus yang tertua. Berdasarkan umur lapisan tanah, yakni lapisan bawah dan tengah, diperkirakan Pithecanthropus hidup antara 30.000 sampai 2 juta tahun lalu. Pithecanthropus sudah menggunakan alat untuk mencari makan. Alatnya sangat sederhana, yakni batu atau kayu yang ditemukan. Beberapa contoh alat dari batu yang digunakan Pithecanthropus yakni kapak genggam, kapak perimbas, kapak penetak, pahat, genggam, dan alat-alat perih. Alat-alat ini banyak ditemukan di Pacitan, Jawa Timur. Kendati sudah menggunakan alat, mereka belum mengolah atau memasak makanan. Berikut ciri-ciri Pithecanthropus: badan tegap tapi tidak setegap Meganthropus. Tinggi badannya sekitar 165 sampai 180 cm. Tulang rahang dan geraham kuat, bagian kening menonjol. Hidung lebar dan tidak berdagu. Volume otak belum sempurna. Kapasitasnya hanya 750 sampai 1300 cc. Tulang atap tengkorak tebal dan berbentuk lonjong. Organ pengunyah dan otot tengkuk sudah mengecil. Otot kunyah tidak sekuat Meganthropus. Makanannya masih kasar atau mentah dengan sedikit pengolahan. Makanannya bervariasi, tumbuhan dan daging hewan buruan. Ada beberapa jenis Pithecanthropus di Indonesia, yakni Pithecanthropus mojokertensis, Pithecanthropus erectus, Pithecanthropus soloensis. Dan ini dia contoh gambar dari manusia jenis Pithecanthropus. Homo, manusia purba jenis Homo merupakan manusia purba yang paling muda dibanding manusia jenis lainnya. Jenis Homo kadang disebut sebagai Homo erectus atau Homo sapiens. Berdasarkan usia lapisan tanah tempat fosil ditemukan, diperkirakan jenis Homo hidup 25.000 sampai 40.000 tahun lalu. Ciri-ciri Homo yakni tinggi tubuh 130 sampai 210 cm, otak lebih berkembang dari Meganthropus dan Pithecanthropus, otot kunyah, gigi, dan rahang sudah menyusut, tonjolan kening sudah berkurang dan sudah berdagu, tampilannya seperti orang dari ras Mongoloid dan Australmelanosoid. Ada 3 jenis Homo yang pernah ditemukan di Indonesia, yakni Homo soloensis, Homo wajakensis, Homo floresiensis. Dan ini gambar dari manusia purba jenis Homo. Sekian, terima kasih.